Nah, garis besar di sini kita akan bahas terkait apa sih kira-kira power up yang akan Luffy dapatkan lagi, terutama ketika kita sudah masuk ke saga terakhir dari serial One Piece. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah. Karena One Piece tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Dan buat para players baru juga di channel ini, bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya, biar tidak tertinggal informasi deep membahas putar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Mari kita realistis dulu lah. Menurut saya sendiri, Luffy walaupun dia setelah mengalahkan Kaido yang tentu saja dia bisa dibilang sudah masuk ke level di antara para Yonkou, tetapi apakah itu cukup dan apakah memang benar semua kekuatan Yonkou itu setara 1:1 secara sempurna? Karena jujur menurut saya pribadi, duel di antara Luffy melawan Kaido ini tidak benar-benar mungkin disebut sebagai duel yang benar-benar one on one seperti Luffy versus kategori sebelumnya. Karena bukankah dari awal banyak sekali bantuan-bantuan ketika para Supernova ini dia menghajar Kaido, lalu juga ada Yamato yang lain-lain. Kaido bahkan masih dalam keadaan bawa Onigashima terbang. Sejujurnya ini menurut saya sangat mencurigakan. Kira-kira apakah hal itu semua membutuhkan stamina atau tenaga yang dilakukan oleh Kaido agar menjaga pulau tetap stabil? Karena bukankah tepat seperti kata-kata Yamato dan yang lainnya, ketika Kaido melemah maka kemampuan terbangnya juga akan melemah, yang berarti pasti membutuhkan energi yang luar biasa untuk membawa sebesar pulau juga. Dan tentu saja kalau kalian sadar, ketika Luffy masuk ke mode Gear 5-nya pun dia belum benar-benar bisa mengalahkan Kaido, terutama Kaido di mode hybrid versi 2 yang sejujurnya menurut saya ini sangat kuat sekali. Yang bukankah Luffy pun pada akhirnya mengalahkan Kaido tidak di mode hybrid versi 2 ini, tetapi ketika Kaido kembali ke wujud naganya yang hanya dilapisi oleh api saja. Tapi yang bagaimana, cerita harus tetap berjalan dan Luffy pun saat itu baru saja pertama kali juga untuk berubah ke mode Gear 5-nya. Ini sangat wajar juga jika Luffy masih belum benar-benar mengetahui kemampuan sebenarnya. Dimana bahkan nextnya kita melihat lagi kan ketika Luffy melawan para Gorosei, ya walaupun masih cukup jauh dari sisi kekuatan, dimana bahkan Luffy dikeroyok oleh mereka, tetapi Luffy masih sangat-sangat gila sekali dan sangat luar biasa bisa menahan keroyokan sekelas Gorosei sendirian. Dan seperti yang pernah saya katakan juga terkait Luffy dan Loki di awal arc Elbaf, dimana Luffy berlatih bersama monster-monster besar di Usukaina selama kurang lebih 2 tahun, tetapi Loki dia dari kecil sudah bersama monster-monster yang ada di Underworld Elbaf, yang bahkan dari ukuran pun, wah ini jauh sih, ukurannya jauh lebih besar dibandingkan monster yang ada di Usukaina. Yang jangan lupa usia Loki seharusnya di 63 tahun, perbandingan antara Luffy yang mungkin cuma 2 tahun dan Loki yang kita anggap saja selama 50 tahun, yang wow, bukankah dari sini saja sudah kebayangkan seberapa hebat kekuatan dari para pejuang-pejuang Elbaf dibandingkan manusia biasa, terutama dari sisi pengalaman bertarung. Lagi-lagi itu yang ada di arc Elbaf, belum sosok lain seperti Kurohige, Akainu, dan tentu saja Shanks yang sepertinya banyak teori berkata kalau dia ikut membantu untuk menangkap Pangeran Loki. Jadi Luffy tentu saja butuh lebih dari sekedar Gear 5 dan haki yang dia miliki sekarang untuk dapat bertahan. Dan jadi kalau kita bahas dulu nih terkait buah iblis yang Luffy miliki, di mana Hitonomi Mythical Zoan model Nika, yang Gorosei sendiri katakan kalau buah iblis ini punya kemampuan paling absurd di dunia. Yang kalau kita lihat sendiri gimana pertarungan Gorosei melawan Luffy di Pulau Eket kan ya seperti yang bisa kita lihat. Tapi bukankah sejauh ini memang kemampuan absurd ini entah dalam bentukan apa sampai Gorosei semacam ketakutan jika buah iblis ini dapat awakening atau dapat dibangkitkan? Apakah hanya dari sisi lucu dan kreatif yang Oda sajikan saja kepada kita dari kemampuan Luffy, atau jangan-jangan memang ada the true potensial yang Oda siapkan terkait Nika yang dimakan oleh Luffy? Terutama kalau kalian sadar, bahkan sampai saat ini Luffy masih belum tahu loh kalau dia ini memakan buah iblis apa, karena Luffy ini cuma taunya Gomu Gomu no Mi saja, yang berarti Luffy bahkan masih belum tahu kalau dia memakan buah iblis Zoan yang memiliki pada dasarnya 3 mode bentukan dari tubuhnya. Makanya kalau kalian sadar, semua jurus-jurus Luffy
Luffy sampai sekarang ya lagi-lagi itu adalah mode Gear Force-nya, lalu juga bahkan mini Gear Force nih yang kita lihat di Elbaf, dimana Luffy hanya bisa menggunakan sebagian tangannya saja untuk melakukan mode Gear Force-nya yang lagi-lagi padahal dia bisa saja langsung masuk ke mode Zoan-nya yang notabene model Nika. Karena seperti kita tahu model Zoan ini terbagi menjadi 3 kan, mode normal, mode Zoan, dan mode hybrid, yang itu mah sebenarnya hal yang biasa. Yang balik lagi ibarat Chopper yang bahkan mayoritas waktunya dia berada di mode hybridnya, yang bisa dibilang berarti tidak perlu memakan stamina tambahan untuk berubah ke di antara ketiga mode ini, terutama buat pemakan buah iblis Zoan. Jadi masing-masing mau kita full di mode Zoan, mau kita full di mode hybrid atau apapun, tidak berpengaruh apa-apa untuk stamina dari pemakannya. Nah, dimana mungkin proses mengubah sekitar menjadi karet itulah baru nih yang masuk ke mode awakening dari buah iblis Nika, yang untuk saat ini kita masih belum tahu sih, dan bahkan belum terkonfirmasi juga oleh Oda kalau selanjutnya atau development dari Oda akan ke arah seperti apa untuk awakening dari buah iblis Luffy ini. Jadi dengan kita yang sekarang berada di Pulau Elbaf bertemu dengan Saul di perpustakaan All yang berisi sejarah super lampau yang pastinya karena raksasa ini hidup lebih lama dari manusia biasa. Setidaknya jika Luffy mengetahui basis atau the true power dari Nika ini, wah ini bakal menjadi power up yang sangat luar biasa untuk Baka Senchou kita. Terutama momen dia yang bisa mengubah apapun menjadi karet agar semua pergerakannya sesuai dengan imajinasi yang dia inginkan. Yang jangan lupa juga Luffy bahkan bisa mengubah tubuh orang lain menjadi karet seperti yang dia lakukan ketika menonjok Kaido dan juga ketika menonjok Kizaru. Yang sejujurnya ini jika dieksplor lebih jauh lagi akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat OP sekali. Nah lalu kalau dari sisi haki sendiri, walau hampir rata-rata haki Luffy ini sudah berada di tingkatan yang sangat tinggi sih, dimulai dari penglihatan masa depan. Sejujurnya menurut saya ini sangat OP sekali. Yang berarti dari sisi Kenbun Kono Haki sudah cek lah untuk kemampuan Luffy berada di tingkat pinnacle atau atasnya. Ya walaupun mungkin dikatakan Shanks memiliki penglihatan yang lebih jauh bahkan sampai 10 detik, plus dia juga disebut Kenbun Haki Killer. Yang menurut saya Luffy tidak harus serta-merta lah sama dengan Shanks ini, karena ya udah biar tiap karakter memiliki keunikannya sendiri, dan kita tunggu saja apa hal unik yang Oda akan sajikan kepada kita, terutama dari Kenmusoku no Hakinya. Kalau untuk Busoku Haki pun yang udah oke banget nih, Luffy sudah bisa menghancurkan borgol dari dalam dengan hakinya yang ini pun sejujurnya sangat luar biasa. Yang jujur sih kayaknya Zoro juga bisa melakukan hal ini. Kelihatan ketika Zoro melepas borgol chopper yang ditangkap oleh Rodo di Pulau Elbaf, yang ini pun sebenarnya memang masih tidak terkonfirmasi, dan tinggal Hausoku no Haki. Ini pun Luffy sudah hampir bisa dibilang perfect lah ya, tinggal ditingkatkan saja untuk levelnya. Contoh nih beberapa case Hausoku no Haki baru yang kita dapatkan adalah Shanks yang dengan Hausoku Hakinya seakan-akan bisa berbicara dengan Ryokugyu di Wano Kuni, dan menurut saya ini ada hubungan dengan yang namanya Voice of All Things dari Hausoku no Haki yang kita juga masih belum tahu sampai sekarang nih sejauh apa kekuatan dari Voice of All Things yang sangat misterius ini. Bahkan jika kalian sadar, Gorosei pun bisa melakukan hal yang sama dengan berkomunikasi di antara masing-masingnya, yang nggak tahu sih apakah ini kemampuan sharing dari Imu atau jangan-jangan memang Hausoku no Haki dan Voice of All Things tersebut. Dan yang paling baru tentu saja adalah haki dari, ya benar, Joy Boy. Haki yang dia simpan selama berabad-abad di sebuah untayan tali ternyata sangat kuat sekali, bahkan sampai bisa meratakan para Gorosei. Yang berarti ternyata Hausoku no Haki yang awalnya kita memang mengira sih membuat semacam shockwave, yang tetapi itu adalah untuk memingsankan kroco-kroco dan tidak akan terasa berguna ke karakter top, karena lagi-lagi untuk karakter top ini biasanya memiliki ambisi yang kuat juga yang tidak akan mempan oleh penggunaan Hausoku no Haki yang biasa. Yang ternyata tidak hanya itu, Hausoku no Haki juga ternyata bisa diinfuse ke serangan yang membuatnya jauh lebih kuat, ya seperti Luffy versus Kaido atau Roger versus Shirohige. Dan tidak hanya itu, haki dari Joy Boy ini benar-benar menjadi salah satu game changer juga, dimana kalau ternyata shockwave yang dimiliki oleh haki ini tidak hanya bisa memingsankan kroco-kroco, tetapi juga bahkan top karakter seperti Gorosei, yang bahkan terlihat juga kan semua angkatan laut di Pulau Egghead itu pingsan, yang berarti radiusnya sangat gila sekali. Ya untuk Kizaru yang dia mesti sadar, lagi-lagi sangat wajar lah, ini Kizaru seorang admiral bos, masa pingsan begitu saja. Lalu Gorosei bahkan sampai balik lagi ke semuanya di Mary Joyce, yang bisa dibilang dampak dari shockwave itu setara dengan serangan Luffy ketika menghajar Mars di depan Pulau Egghead. Yang bukankah jika hanya dari shockwave Hausoku saja sehebat itu, wah ini gila parah. Jadi menurut saya masih cukup banyak sih PR yang harus Luffy siapkan untuk terus siap relevan di saga terakhir dari One Piece ini. Yang benar
Luffy sudah sangat kuat sekali karena bisa menahan kelima Gorosei, tetapi jalan di depannya pun masih lebih mengerikan lagi. Dan duel di event ini yang nggak bisa disebut duel juga sih, karena semuanya tidak ada pertarungan yang benar-benar all out terjadi. Yang bahkan ketika Joy Boy mengeluarkan haki yang dilakukan oleh Emma tersebut, di mana Dory dan Brogy yang ketika merasakan haki tersebut pun berkata, oh apakah haki ini mungkin lebih kuat dari Shanks, yang berarti untuk Shanks saja hakinya sudah sangat gila. Nah kalau menurut kalian sendiri, apa saja nih power up yang kemungkinan besar akan dimiliki oleh Luffy? Bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan dimana saya juga sedang riset dan sedang membahas lebih dalam terkait apa saja power system di serial One Piece, dimana ada 4 macam yang ini akan kita bahas nanti di satu video super lengkap yang bahkan bisa sampai setengah jam. Jadi pastikan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan bel notifikasinya biar tidak tertinggal video baru juga. Nah jadi itulah untuk video kali ini, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue ada film pamit and I'll see you guys next time.